Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Beri, kontraktor NBSI. Kali ini saya lagi membahas bagaimana cara menghitung volume pada lantai. Jadi menghitung kubikasi atau volume betonnya, volume beton pada lantai. Kita misalkan lantai 1 atau lantai 2 pada struktur atau pada bangunan. Oke, ikutin terus. Biasanya harus perlu diketahui rumus matematik. Biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau seandainya kita mau menghitung volume beton karena kita seandainya mau ngecor, tinggal mengalihkan panjang kali lebar. Tetapi ada sedikit perbedaan atau sedikit tambahan, karena pada lantai itu biasanya kita anggaplah kita lantai 2 atau lantai atas. Sebenarnya lantai bawah atau lantai 1 perlakuannya juga sama, tetapi terkadang kala orang mendahulukan ngecor slope-nya. Misal kalau seandainya ini pelket, mohon maaf gambar saya jelek. Kalau seandainya pelketnya atau udah kecor, stamnya juga udah tercor, biasanya kita mau ngecor slope gitu loh. Kalau seandainya kita umpamakan untuk slope itu 20 kali 40 atau 40 kali 20, biasanya dengan ada dua benda yang akan kita cor di sini. Pertama itu slope, yang kedua itu lantai. Kita misalkan biasanya untuk lantai itu 15 cm atau 12 sampai 15 cm. 12 sampai 15 cm. Dan pengecoran slope dengan lantai itu terkadang sering dipisah karena pemadatan tanahnya biasanya dilakukan dahulu, baru dilakukan pengecoran lantai. Jadi kalau seandainya kita menghitung kebutuhan betonnya, kita harus menghitung dulu yang namanya kebutuhan slope-nya. Caranya gimana? Kalau seandainya tadi misalnya 40 kali 20 dengan ketebalan lantai misalnya 12, berarti harus kita kurangi dulu, misal 40 kurang 12 itu sama dengan 28 cm. Jadi untuk kebutuhannya ini adalah 28 dikali 20 kali panjang atau jumlah slope yang akan dicor. Itulah kebutuhannya yang akan diperlukan. Nah, jadi nanti setelah ini selesai, slope-nya semua udah selesai, barulah kita mengecor plat lantainya. Semisal kalau seandainya plat lantainya ini panjangnya misalnya 100, lebarnya 50, ya tinggal kita mengalihkan aja 100 dengan rumus tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti panjangnya sama dengan 100, lebarnya sama dengan 50, berarti 100 kali 50 sama dengan 5.000. Nah, itu satuannya masih, ini anggap kita bicara meter lah gitu. Ini biar lebih gampang aja. Atau 10 lah, 10 kali 5 meter. Berarti 500 meter persegi. Baru dikali 500 dikali, seandainya kita nanti tebalnya 12, berarti 500 kali 12 sama dengan 5 kali 12, 01, 1 kali 5, 5, 6, berarti 6
hampir 6.000. Nah, jadi perlu diingat karena 12 ini satuannya milimeter, mau dirubah ke meter berarti 0,12, berarti dua angka di belakang koma, 60 kubian, seperti itu, 0,12, kurang lebih seperti itu teman-teman. Berarti 5 kali 10 50, 5 kali 10 50, berarti 50, berarti 6 kubik, sorry, 6 kubik, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf saya nggak ada kalkulator, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari kebutuhannya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau seandainya kita umpamakan ini 10 meter, ini 5, berarti 10 kali 5 sama dengan 50. 50 kali kita satuannya dijadikan meter dulu, berarti 0,12 sama dengan 6 kubik. Nah, itulah kebutuhannya untuk menghitung lantai 1 tadi. Berarti tambah 6 kubik ditambah kebutuhan dari slope tadi. Jadi kalau slope-nya ini panjang berapa? Misalnya kita bicara, anggaplah ini keliling slope. Kelilingnya ini adalah slope, ada slope-nya di sini, di tengahnya juga ada slope. Kita anggap slope-nya ini sama besar. Ini juga ada slope-nya, di tengah ini juga ada slope-nya, dan ini juga ada slope-nya. Jadi panjangnya adalah sama dengan 3 kali 10 tambah 3 kali 5, berarti 30 tambah 15 sama dengan 45 meter. Jadi panjangnya itu adalah 28. Kita bicara tadi hitungannya ini masih senti, 40 cm kali 20 cm, berarti harus kita jadikan ke meter dulu. Berarti 0,4 dikali 0,2 dikali 45 meter. 45 meter. Oke, jadi kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Karena setelah kita hitung panjang baloknya ini atau panjang slope-nya itu adalah 45 meter, berarti 0,4 kali 0,2 kali 45 itu sama dengan 3,6 meter kubik. Jadi ditambahkan 3,6 tambah 6 kubik untuk kebutuhan lantai tadi sama dengan 9,6 meter kubik. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman mau memesan betonnya, 9,6 kubik ini terdiri dari bisa jadi 2 molen yang besar, 2 mobil molen yang besar, karena satu molen itu isinya ada yang 5 kubik dan 6 kubik gitu loh. Jadi kalau seandainya kita anggap itu yang roda 10 itu kapasitasnya hampir 5-6 kubik, berarti cukup 2 molen, satu molennya kapasitas 5 kubik, yang satu molennya kapasitas 4,6 kubik gitu loh. Tapi kalau seandainya teman-teman menggunakan pompa, ini mending digenapkan menjadi 10 kubik, karena 0,4-nya itu bisa jadi tertahan di pompa beton. Nah, jadi saat melakukan pengecoran itu biasanya tertahan di pompa beton. Jadi untuk pengorderannya mending dilebihkan menjadi 10 kubik. Seandainya nanti sisa bisa kita corkan untuk ke yang bisa dibutuhkan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itulah cara untuk menghitung kebutuhan beton pada lantai 1. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kalau seandainya teman-teman tinggal menggalikan luasnya sama panjang kali lebar kali tingginya. Jadi kalau untuk volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, dijanjikan satuannya harus disamakan dulu. Kalau seandainya meter harus disamakan meter dulu, karena kubik itu adalah meter pangkat 3 gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau seandainya mau lebih
hafal lagi dalam perhitungan RAB. Saya sekarang ini lagi membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Kalau seandainya teman-teman ada yang berminat atau yang ingin bergabung dengan saya cara menjadi kontraktor, silahkan silahkan follow IG saya Berry_NBSI. Ya, di sana ada Instagram saya, silahkan menghubungi. Karena kelasnya terbatas, sekarang ini masih angkatan 1 dengan kapasitas 10 orang, dan alhamdulillah kali ini udah mendaftar 7 orang. Slot kursinya cuma tinggal 3 lagi, jadi kalau seandainya udah penuh mungkin saya akan stop dulu. Seandainya nanti ada yang berminat bisa bergabung ke angkatan 2, tapi harganya nggak sama dengan angkatan 1. Untuk menjadi kontraktor itu akan saya ajarkan di kelas saya nantinya bagaimana cara menjadi kontraktor. Bakalan mahir dalam perhitungan RAB, mahir dalam perhitungan RAP-nya, bagaimana cara mencari proyek, bagaimana cara mengelola proyek sendiri, bagaimana mencari pinjaman, bagaimana cara mencari mandor, mencari tukang, hutang material. Itu semua akan saya ajarkan. Silahkan teman-teman mana yang berminat silahkan bergabung. Nanti saya menyarankan harus mencari proyek sebagai tempat latihan dan praktek nantinya gitu loh. Hanya orang-orang yang berkeinginan keras lah yang bisa bergabung atau yang masuk kelas saya. Sebenarnya banyak yang nanya, loh kok berbayar bang, itu pun mahal lagi. Intinya gini, sedangkan yang berbayar aja saya buat masih malas masuknya dengan alasan percuma saya masuk, ternyata nggak bisa juga, gitu kan. Sedangkan berbayar aja masih malas masuknya, apalagi saya gratiskan gitu loh ya. Jadi bisa jadi suka-suka aja. Jadi sekarang ini mahasiswa saya baru masih belajar. Alhamdulillah mereka udah bisa cara membuat RAB, cara membuat laporan harian, bulanan, sama laporan mingguan. Juga udah bisa mencari harga-harga material yang beredar di pasaran, dan sudah bisa membuat kurva S. Artinya udah tahu mana yang didahulukan dalam pekerjaan ini berapa hari, dan itu dia udah paham, dan berapa harga borongan per meter, bagaimana cara mencari mandor akan saya ajarkan. Begitu juga dalam perhitungan besi, nanti juga saya akan ajarkan. Mungkin next video saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung volume besi di proyek. Sebenarnya sebagai yang perlu diingat sebenarnya itu adalah rumus berat jenis besi. Sebenarnya tidak perlu dihafal juga bisa, sebab Google sekarang udah bisa searching. Tapi sebenarnya bisa dibuatkan aplikasinya atau formulanya dalam berbentuk Excel. Sebab berat jenis besi itu penting. Berat jenis besi, BJ besi itu sangat penting, sebab dengan BJ besi inilah kita bisa tahu berapa kilogram besi yang kita butuhkan dalam pembesiannya nanti. Jadi dalam menghitung volume BJ besi ini adalah teman-teman harus menghafal rumusnya. D kuadrat kali 0,006165 kali panjang. 0,006165 ini dari mana bang? Ini sudah ketetapan rumus baku. Jadi kalau seandainya D nya ini tinggal mengalikan diameter besi, itu mulai dari besi 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 64, dan seterusnya. Emang ada volume besi 64? Ada. Besi 64, besi 32, besi 30, besi 28 itu ada. Nah, jadi tinggal mengkalikan aja. Misal kita coba besi 12, berarti 12 kuadrat kali 0,006165 kali panjang. Jadi berat jenis besi
dalam 1 meter itu adalah 0,88 kalau nggak salah, 0,88 sekian kalau nggak salah. 12 kuadrat kali 0,006165 kali 1, ya 0,88776, kurang lebih 0,88. Nah, kurang lebih seperti inilah cara perhitungan besi. Nanti saya akan buatkan formulanya untuk video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silahkan di share, like. Bagi yang ingin bertanya, silahkan berkomen. Dan jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk saya dan semangat saya dalam membuat video teknik sipil lainnya. Oke, sampai jumpa, see you.